yang sekarang mengklaim bahwa kakek Anda lebih mulia, tunjukkan. Saya atas nama Ketua Umum Jamiah Wali Songo ingin tahu, kakek Anda membuka daerah mana? Ingin mengagungkan nasabnya. Para habaib tidak ada gila-gila mau disanjung-sanjung, itu tidak ada. Yang dibawa kakek Anda mana? Yang didakwakan kemudian bisa masuk Islam. Ingat, leluhur Pasundan, Kian Santang, Anda semuanya mengenal La ilaha illallah adalah karena diantaranya awalnya adalah dengan Kian Santang. Saya harap ini didengar oleh dajjal-dajjal imat dan pengikut-pengikutnya yang selalu menantang. Mana itu kelompok Ba'alwi? Mana itu kelompok Ba'alwi? Ana Hamidi min Jawa Syarqiyah min Tanggul min ala Ba'alwi. Banyak orang yang bangga. Saya, bapak-bapak, ibu-ibu tidak akan membicarakan nasab. Jamiah Wali Songo hanya bicara masalah dakwah. Siapapun dakwah yang mengikuti garis Wali Songo, garisnya Kian Santang, garisnya Rara Santang, garisnya Walang Sungsang, Sultan Hasanuddin, Syarif Hidayatullah, kita lanjut. Bila Anda mengatakan bahwa Sunan Derajat, Sunan Ampel itu adalah dari golongan mereka, saya nggak menyebutkan. Mari berhadapan saya, mari diskusi di rumah Mbah Sunan Derajat. Sunan Derajat itu rumahnya saja masih ada. Wah, Habib ini katanya nasabnya palsu. Begini, kita ini harus jadi orang cerdas. Rabitoh itu kegunaannya Rabitoh bergerak di dunia sosial juga untuk menghimpun warga Indonesia yang berketurunan Arab dari zuriat Nabi Muhammad SAW. Itu ditulis semuanya ada tulisannya. Pertama, kita dibatalkan nasab. Ini saya sekarang menjabutkan bahwa Wali Songo itu adalah bukan daripada Ba'alawi. Mengaku keluarga kami ini dimarah-marahi, dimintain Pak, apa? Kitab sezaman. Tes DNA diminta, dikasihkan manuskrip daripada Derajat, enggak, dibatalkan. Apakah kalau keluarga kita kemudian marah? Keluarga Wali Songo, keluarga Yai Tagi, keluarga Kiai Hamzah, kemudian apa marah dibatalkan? Enggak Ba'alawi, enggak paten katanya orang Jawa. Enggak diakui sebagai Ba'alawi, enggak apa-apa. Mau Yai Tagi saja ini silsilahnya diumpetin. Keluarganya Sayyid Kinan itu diumpetin. Silsilahnya Kiai Nur Hadi diumpetin. Silsilahnya Kiai Bundari, Kiai Baden diumpetin. Semua Kiai yang dibatalkan. Ngapain? Takut enggak kuat dengan pecinta habaib tidak ada satupun dan tidak pernah mengucapkan Alwi bin Ubaidillah bukan anak cucu Rasulullah. Jangan-jangan sebagaimana kata orang, ibu lebih bangga dengan orang tuanya dan wali yang dikatakan miliknya orang lain. Kakek kita tidak kita akui. Orang Pasundan siapa yang berdakwah di daerah Pasundan? Apakah Bamba lebih mewalikan orang lain? Kian Santang berdakwah menghadapi bapaknya Siliwangi bersama saudaranya Walang Sungsang bernama Rara Santang. Kemudian dilanjutkan oleh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Saya anjurkan para santri semuanya, hati-hati dengan pengikut Wahabi. Mereka adalah pembenci dzurriyyat. Mereka adalah orang-orang yang tidak suka terhadap dzurriyyat Nabi. Tes DNA ya udah terserah. Kalau kita udah nggak usah ngurus tes DNA, sim penting anak kita bisa ngaji. Kalau bisa ngaji diantara, kalau bisa nanti bisa ngaji, ada yang bisa jadi bupati, ada yang jadi lurah, ada yang jadi kapolsek. Udah. Lalu apakah benar Habib perkataan-perkataan mereka yang mengatakan Abdullah bin Ahmad Muhajir itu tidak ada? Ini semua karangan-karangan Dajjal Imaduddin dan pengikut-pengikutnya. Nggak usah ndawar-ndawir. Kalau memang kepingin dawir itu Pak, di tempat ibu kalau nanti ada yang dawir, pasang gambarnya Wali Songo. Ada yang mengharam. Hati-hati, kita ikutin ajaran dari ajaran para guru kita yang telah diajarkan oleh Mbah Hashim Ash'ari, yang telah diajarkan oleh Kiai Haji Mbah Dahlan, para guru kita, Kiai Holil Bangkalan yang ada di Madura. Ikutin ajaran-ajaran mereka, insya Allah selamat di dunia, selamat di alam akhirat. Wali Songo ada di mana saja. Keturunan Wali Songo ada di NU. Ada Kiai Hashim Ash'ari, cucu daripada Wali Songo. Ada Muhammadiyah ada Kiai Dahlan. Kiai Dahlan adalah keturunannya Sunan Giri, Sunan Dalam, dan Sunan Prapen, yang kemudian diantaranya keluarganya Sayyid Kinan. Perhatikan, ini kitab yang paling tertua yang ditulis Ibnu Taubah. Tahun di sini
keempat 478. Disebutkan di sini dzakara walad Sayyidi Isa bin Muhammad bin Ali Uraidi, disebutkan anak dari Isa, Sayyid Isa bin Muhammad bin Ali Uraidi Ibn Ja'far Shadiq. Di Nusantara ini pernah Basunan Ampel ngumpulin pakai santri. Di situ ada Sunan Gunung Jati, ada Sunan Giri, ada Sunan Derajat, ada Sunan Bonang, dan wali-wali yang lain. Santri, kalau kamu ini kepingin dakwah kamu hasil di Nusantara ini, jangan sampai kamu membangga-banggakan nasabmu. Kalau kamu nanti membangga-banggakan nasab, maka dakwah ini tidak akan sampai. Manusia itu sejajar, wahai para santriku. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan itu hanya takwa. Anaknya siapa, keturunannya siapa saja, tapi kalau takwa itu dimuliakan Allah. Di Syria ahli nasab ada Imam Syafi'i ini mujaddid minal muhibbin, tidak pernah mengingkari. Sayyidina Alwi bin Ubaidillah tidak pernah mengingkari nasabnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Abi Hanifah, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Malik, para ulama-ulama terkemuka, tidak ada yang ingkar kalau Habib Alwi bin Ubaidillah itu Ibn Ahmad Muhajir ilallah itu memang benar sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali di Indonesia, dan itu datangnya muslim-musliman. Ingat, saya ingatkan, tidak ada yang ingkar keluarga Nabi, terutama Ba'alwi ini, kecuali Wahabi. Sebagaimana saya katakan, memang benar kesalahan yang dilakukan pada saat keinginan saya ingin mengucapkan bahwa madzhab al-arba'a tidak ada satupun yang ingkar terhadap Alawiyin, bukan Alwi bin Ubaidillah, bukan. Maksudnya Alawiyin, panggilan dari keturunan Ali bin Abi Thalib, Alawiyin, bukan Bani Alawi, bukan. Tapi kesalahan yang tidak disengaja itu malam ini saya akan revisi ulang, karena sebetulnya pada waktu secara acara hall saya langsung panggil kameramen untuk merevisi ulang, tapi Allah Ta'ala menakdirkan lain, kameramen kita sakit. Kemarin ada mengatakan kalau nanti ngaji kitab itu kemudian membatalkan, maka dia tidak akan sanadnya terputus. Bapak bisa sholat dari mana? Emang dari sana? Bukan bapak itu diajarin bapaknya gurunya. Kita itu sanatnya, Pak, sanatnya ke Wali Songo. Gak usah dikatakan putus. Emang orang itu datangnya tahun 1800 kemudian di sini ngajarin sholat. Orang di sini sudah bisa sholat. Aulia yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, Hadramut, terutama Tarim dan sekitarnya, hampir seluruhnya dari Sayyidina Husain, Faqih Muqaddam, Muhajir Allah Ahmad bin Isa, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Memang kebetulan Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan bintu Tarim, ini punyanya aulia Tarim, bahwa Indonesia ini milik aulia Tarim. Di daerah sono yang ngaku katanya memiliki bahwa Jawi adalah tanah Jawa ini adalah milik mereka. Apa yang kata? Daerah komunis. Ada Haidar Abu Bakar. Indonesia ini adalah buah dari gerakan dakwah ulama Tarim. Islam yang ada di Indonesia ini adalah sumbernya daripada ulama dan ahlul bait yang dari kota Tarim, Hadramut, yang hijrah. Tidak hanya mereka ulama Tarim mengenalkan Islam kepada masyarakat Indonesia, mereka juga mendidik dengan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang indah. Haram memasang fotonya Wali Songo, haram. Karena apa? Dengan Wali Songo takut. Foto-foto lukisannya Khalifah itu jangan dibeli, Pak, ya. Jangan naruh fotonya Khalifah, Wali Songo. Siapa yang menggambar Wali Songo? Tidak mungkin mereka itu mau digambar. Berarti di feeling, kok wani memfeeling Wali Songo. Jangan beli kaos, jangan beli lukisan Wali Songo. Misalnya jenengan mau pasang fotonya Habib Mundir, ahlan wa sahlan, tidak ada masalah, emang ada. Misalnya jenengan mau pasang fotonya Habib Soleh Al Idrus Malang, pasang, tidak ada masalah. Dengar saya itu siapa wali yang paling agung? Maulana Malik Ibrahim. Tapi kemarin ada yang merampas, katanya itu adalah yang paling mulia di Kabupaten Gresik. Buktikan, mana santrinya? Mana pesantrennya? Ayo, mana pesantrennya? Habib Abu Bakar itu difoto siapa saja tidak bisa jadi. Sampai
pernah di Bondowoso itu waktu sholat berjamaah dengan banyak habaib, lagi sholat berjamaah, begitu sholat difoto. Nah subhanallah, selesai kejadian itu, ketika foto ini dicetak, proses cetak, semua habaib yang difoto ada semua, Habib Abu Bakar tidak ada di foto. Siapa saja yang mengaku sebagai cucunya Nabi harus tes DNA dengan rambutnya, dengan apa, supaya ketemu sampai pongkol-pongkolnya. Sekarang menantunya haram tes DNA. Andaikan saja mereka itu Pak Kiai semuanya lolos tes DNA, Pak, lolos tes DNA, pasti mereka akan mewajibkan siapa saja yang cucunya Nabi tes DNA. Nih saya hasilnya. Karena maaf saat ini nggak hasil. Saya ingatkan kepada para santri, baik yang ada di Jember, atau yang ada di Banyuwangi, atau yang ada di Lumajang, atau yang ada di Probolinggo, atau yang ada di Pasuruan, atau yang ada di Madura, atau yang ada di Surabaya. Para santri, jikalau ada kelompok-kelompok imat, kelompok-kelompok pencaci maki Sada Alawiyin ini, pertama laporkan dulu kepada aparat kepolisian. Tapi kalau kepolisian tenang-tenang saja, polisinya tidak mau menggerak, kita akan kasih shock terapi mereka dengan tegangan tinggi. Sebagaimana kita kasih shock terapi terhadap orang-orang Syiah, kita akan kasih shock terapi terhadap mereka. Tunggu waktunya. Kalau Syiah kita bisa sikat, kita bisa bumi hanguskan, apalagi kelompok-kelompok Dajjal imat ini. Kira-kira dibiarkan atau dilawan? Berawal dari sini saya bersama Kiai Misbah. Disinilah desa yang kecil. Kami merintis untuk mendirikan Jamiah Wali Songo Nusantara. Jamiah Wali Songo Nusantara tidak akan bicara nasab, tetapi kita adalah bicara dakwah Wali Songo. Bapak-bapak, ibu sekalian, kita ada di daerah Pasundan. Bapak mungkin belum tahu bahwa istri daripada Sunan Ampel itu adalah berdarah Pasundan. Apakah kita tidak bangga dengan Pasundan? Kita ada di daerah Pasundan, kita harus bangga dengan Pasundan. Jangan kemudian di Pasundan, kemudian kita bangga dengan negara lain. Maaf. Sekarang saya tanya Bapak, orang yang paling mulia menurut pandangan kita di Pasundan ini siapa saja? Ayo, ada yang ngangkat? Bapak-bapak ini di belakang? Oh, kok gak bisa jawab? Ini makanya kita mengadakan Wali Songo ini. Jangan-jangan sebagaimana kata orang, ibu lebih bangga dengan orang tuanya dan wali yang dikatakan miliknya orang lain. Kakek kita tidak kita akui. Ayo Pak, saya tanya, orang Pasundan siapa yang berdakwah di daerah Pasundan? Siapa? Kian Santang. Apakah Bamba lebih mewalikan orang lain? Kian Santang berdakwah menghadapi bapaknya Siliwangi bersama saudaranya Walang Sungsang bernama Rara Santang, kemudian dilanjutkan oleh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Ada orang sekarang mengklaim bahwa kakek anak lebih mulia. Tunjukkan. Saya atas nama Ketua Umum Jamiah Wali Songo ingin tahu, kakek Anda membuka daerah mana? Yang dibawa kakek Anda mana? Yang didakwakan kemudian bisa masuk Islam. Ingat, leluhur Pasundan, Kian Santang, Anda semuanya mengenal La ilaha illallah adalah karena diantaranya awalnya adalah dengan Kian Santang. Bapak-bapak sangat naif bila membaca Fatihah kepada orang lain, tetapi Anda lupakan Kian Santang, Walang Sungsang, Rara Santang, Syekh Kuro, Dato Kafi. Kalau itu tidak ada baca, alangkah naifnya. Kita dikatakan sebagai cucu yang kemudian cucu yang durhaka. Ada boleh membaca wiritan yang lain, tetapi wiritan orang tua Anda jangan sampai enggak Anda baca. Ini sudah
Banyak orang yang bangga. Saya, bapak-bapak, ibu-ibu tidak akan membicarakan nasab. Jam'iyah Wali Songo hanya bicara masalah dakwah. Siapapun dakwah yang mengikuti garis Wali Songo, garisnya Kian Santang, garisnya Rara Santang, garisnya Walang Sungsang, Sultan Hasanuddin, Syarif Hidayatullah, kita lanjutkan. Bagaimana dakwah mereka? Ketika saya sedikit cerita, Bapak, ya, ini diantaranya adalah Haul Akbar Wali Songo dan Haul Sayyid Kinan Sayyid Kuning. Bapak, ini kakek saya ada tulisannya Sayyid. Kemarin diantaranya mau diakui, diambil, segak saya sebutkan. Akhirnya saya menyerahkan ke cagar budaya. Ini adalah kakek saya. Loh, antum kok gak pakai gelar Sayyid? Maaf, keluarga saya gak mampu untuk memegang Sayyid. Boro-boro menjadi Sayyid, menjadi Gus, menjadi Ustadz, sudah berat sekali. Maka bapak-bapak sekalian, banggalah, tulisilah. Tulisilah di daerah-daerah Anda, tulisi Jam'iyah Wali Songo. Tulisi Wali Songo. Kemarin ada yang mengatakan setiap kuburan desa akan kita ambil. Keluarga Wali Songo kemudian gercep. Di antaranya awal-awal di antara saya diskusi sama Mang Gina dengan beberapa keluarga Wali Songo. Assalamualaikum. Nah, itu bapak-bapak, mari kita bangkitkan. Kita tidak bicara masalah, tapi jangan sampai kakek kita itu diakui. Maaf, dimanapun para YouTuber, bila Anda mengatakan bahwa Sunan Derajat, Sunan Ampel itu adalah dari golongan mereka, saya nggak menyebutkan. Mari berhadapan saya, mari diskusi di rumah Mbah Sunan Derajat. Sunan Derajat itu rumahnya saja masih ada, tempat mandinya masih ada. Bapak dan ibu mungkin ke ziarah Sunan Derajat, hanyalah bapak hanya ziarah. Bapak tidak pernah tahu di mana rumahnya Mbah Sunan Derajat. Pendoponya masih ada. Dulu Pak, saya bersama-sama keluarga Sunan Derajat, di antaranya kemarin kita diskusi di sini, pernah bercerita bahwa pertama kita dibatalkan nasab. Ini saya sekarang menjabutkan bahwa Wali Songo itu adalah bukan daripada Ba'alawi. Ya. Bukan Ba'alawi. Mengaku keluarga kami ini dimarah-marahi, dimintain Pak, apa? Kitab sezaman. Kitab sezaman diminta. Tes DNA diminta. Dikasihkan manuskrip dari Padan Derajat, enggak. Dibatalkan. Apakah keluarga kita kemudian marah? Keluarga Wali Songo, keluarga Yai Tagi, keluarga Kiai Hamzah, kemudian apa marah dibatalkan? Enggak Ba'alawi, enggak paten katanya orang Jawa. Enggak diakui sebagai Ba'alawi, enggak apa-apa. Wong Yai Tagi saja ini silsilahnya diumpetin. Keluarganya Sayyid Kinan itu diumpetin. Silsilahnya Kiai Nur Hadi diumpetin. Silsilahnya Kiai Bundari, Kiai Baden diumpetin. Semua kiai yang dibatalkan. Ngapain? Takut enggak kuat dengan silsilah yang kita bebankan. Pak, kadang-kadang ke tempat saya, Buya minta silsilahnya sertifikat syahadah ke Sunan Derajat. Saya jawab, kamu kuat puasa. Saya minta yang silsilahnya ke Sayyid Kinan. Minta, kuat kamu puasa. Kuat kamu kamu sholat jamaah. Enggak kuat, jangan coba-coba kamu mikir. Pak, mengaku sebagai keturunan Nabi itu berat. Apalagi menjadi keturunan Nabi, kemudian nanti sampai zina. Berapa banyak kami dilaporkan. Orang yang mengakui cucu Nabi, tapi mereka berzina, mereka bernarkoba, malu-maluin Rasulullah. Indonesia, di Nusantara ini pernah Mbah Sunan Ampel ngumpulin pakai santri. Di situ ada Sunan Gunung Jati, ada Sunan Giri, ada Sunan Derajat, ada Sunan Bonang, dan wali-wali yang lain. Dikumpulkan. Santri, kalau kamu ini kepingin dakwah kamu hasil di Nusantara ini, jangan sampai kamu membangga-banggakan nasabmu. Kalau kamu nanti membangga-banggakan nasab, maka dakwah ini tidak akan sampai. Manusia itu sejajar, wahai para santriku.
Inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan itu hanya takwa. Anaknya siapa, keturunannya siapa saja, tapi kalau takwa itu dimuliakan Allah. Daripada kamu nanti itu mempunyai silsilah, tapi kamu punya silsilah tapi enggak takwa, malu-maluin. Alhamdulillah Pak, masjid dipenuhi siapa? Orang yang tidak pernah mengaku cucunya Nabi. Nih, Kiai Nur Hadi ini Pak, hafal Al-Quran, bisa baca kitab kuning, tidak pernah ngomong, aku ini keturunannya Kanjeng Nabi. Tidak. Apa enggak malu? Ngaku cucunya Nabi, enggak bisa baca Quran. Apa enggak malu? Ayo kita bangkit. Kita bangkit dari keluarga kita, keluarga Pasundan, keluarga Kian Santang. Ayo. Sayyid Kinan di dalam bukunya Pak, ada di antaranya, sopo wonge sing banggahno nasab ilang barokai. Itu makanya Pak, orang Indonesia, Mama Falak, Mama Bakri, Mama Maji Sempur, ya, tidak pernah Pak mengaku-ngaku cucu Nabi. Karena Pak hilang barokai. Pak, sekarang banyak dihilangkan. Karena itu mari kita sekarang kembali untuk menilai orang adalah karena ketakwaan. Jangan coba dengan nilai nasabnya Pak. Pak, nasab itu bukan masalah qot'i. Orang katanya Mbak Sunan Derajat, ya Pak, orang bisa Islam saja, percaya dengan rukun imannya dan rukun Islamnya, itu sudah bagus. Jangan dipaksakan. Seseorang itu adalah mempercayai seorang nambah iman yang ketujuh, kemudian harus mempercayai saya sebagai cucu Nabi. Gak ada Pak, itu aliran yang menyimpang. Saya dengan Kiai Saifullah itu termasuk mengurusi aliran yang menyimpang di MUI Pusat. Jangan sampai menambahi rukun iman untuk mempercayai seseorang Kanjeng Nabi. Kita kembali kepada Wali Songo. Kita kembali. Alhamdulillah di sini NU, Wali Songo dan NU tidak ada pemisahan. Pak, NU ada di mana? Wali Songo ada di mana saja. Keturunan Wali Songo ada di NU. Ada Ki Hashim Asari, cucu daripada Wali Songo. Ada Muhammadiyah ada Kiai Dahlan. Kiai Dahlan adalah keturunannya Sunan Giri, Sunan Dalam, dan Sunan Prapen, yang kemudian diantaranya keluarganya Sayyid Kinan. Ini kita kembali ke Wali Songo. Karena itu saya mengumumkan gerakan untuk kembali ke Wali Songo. Kebangkitan Wali Songo, insya Allah nanti kalau ada di Parung akan koordinasi sama Ustadz Burhan. Kita maulid nanti akan mengadakan ziarah Wali Songo, biayanya sekitar 1 juta. Untuk di Kemang nanti bisa berhubungan dengan di Kemang bersama Ustadz Farid. Untuk yang di Tajurhal Ranca Bungur, koordinasi dengan Kiai Hamzah. Di Ciseeng akan berhubungan dengan Kiai Ghazawi. Untuk di Gunung Sindur akan berhubungan dengan Kiai Taufik. Kita adakan Wali Songo. Kita bangkitkan. Ya, Pak. Bapak, saya sedikit buka tes DNA. Kalau tes DNA-nya Wali Songo nanti itu akan dibuka Pak. Khawatir itu kita terjadi ada gesekan. Dan apalagi nanti kalau Wali Songo nanti diumumkan si A si B ini benar-benar dzurriyyah Rasulullah, khawatir Pak, anaknya nggak kuat, nggak bisa ngaji, nggak bisa apa, ngaku cucunya Nabi. Wong sama ngakai cucu Nabi kadang-kadang kalah sama tukang sayur. Tukang sayur anaknya hafal Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, yang mengaku cucunya Nabi nggak bisa. Ya. Kita nggak mau ribut-ribut. Masalahnya Kiai Imad dengan Rabita Talawin, urusannya Kiai Imad. Jawab aja pertanyaannya Kiai Imad. Kalau memang nggak bisa dijawab, ya nggak usah dijawab. Ya memang nggak bisa. Ya.
Kembali kita kebangkitan Wali Songo Nusantara. Dimulai dengan apa? Dakwah. Di antara saya sama Yai Bundari, Kiai Taki, dan ulama-ulama kamu motor akan membangkitkan gerakan mengaji. Gerakan mengaji Jamiah Wali Songo. Akan membacakan kitab-kitab yang ada dari Wali Songo. Jangan dikira Wali Songo itu nggak punya karangan. Sunan Ampel, Sunan Bonang punya. Sunan Derajat punya. Jangan dikira. Nah, bapak-bapak, ini alangkah indahnya di Muslimat, di NU. Bukan cuma diajarkan ngajinya, kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari. Tapi perlu digali. Yaitu pengajiannya, kitab-kitabnya Wali Songo. Supaya nggak lupa. Ada tambahan, Pak. Pak, kemarin ada mengatakan kalau nanti ngaji kitab itu kemudian membatalkan, maka dia tidak akan sanadnya terputus. Bu, Pak, Bapak bisa sholat dari mana? Emang dari sana? Bukan Bapak itu diajarin bapaknya gurunya. Kita itu sanadnya, Pak, sanadnya ke Wali Songo. Gak usah dikatakan putus. Emang orang itu datangnya tahun 1800 kemudian di sini ngajarin sholat. Orang di sini sudah bisa sholat. Sudah bisa sholat. Udah berapa menit nih? Ya. Nah, Pak, kita gerakan Wali Songo. Sanad kita, Pak, sanad ke Wali Songo dibatalkan dari gerakan mereka. Kamu batal sanadnya, wes gak ngurus. Pak RT, Pak RW bisa sholat ini sanadnya kemana? Syekh Guru, Datuk Kafi, cucu daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apa enggak bangga Anda? Bangga dengan mana? Jangan dikira Wali Songo diantaranya adalah keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, keturunan Musa Al-Kadzim. Tepuk tangan dong. Nah, bangga. Bapak-bapak, makanya lihat di Kabupaten Bogor mengadakan membacaan manakib Tuan Guru sejak dulu. Iya kan? Tuan Guru Syekh. Karena apa? Pasundan diantaranya keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi jangan minder karena wajah kita itu enggak wajah wancung. Jangan karena gantengi. Di sini itu sudah serekali ada orang ganteng minta istri, didamprat sama istri saya. Dijadikan kedua, ketiga mau. Karena apa? Mengaku sebagai cucu Nabi. Kesini enggak. Karena apa? Di sini saya siapkan untuk tes DNA. Saya siapkan nanti siapa yang mengaku cucu-cucunya Nabi, enggak siapa saja. Ini ketika kelihatannya belakangnya juga mau tes DNA tapi takut-takut enggak. Tuh Pak, sekarang itu sudah ya Pak ya, ada orang mengaku nih cucunya Sunan atau siapa, Bapak tertawain. Saya meminta Buya sertifikat untuk sebagai keturunan Sunan Derajat mengeluarin enggak? Saya jawab, kamu bikin sendiri, kamu tulis sendiri, kamu akui sendiri, kamu fatihah-fatihai sendiri. Nah, Tengku Kori ini orang Aceh, keluarga Malikus Saleh, nggak pernah teriak, woi keturunan raja, kagak. Malah sama Yai Bundari takut malah. Nah, ini Pak, kita itu lebih hebat. Ya. Kita itu lebih hebat daripada mereka. Negara kita ini dibacain tahlil, dibacain berjanji, dibacain diba. Ya, ya kan dulu? Bacain diba, bacain berjanji, baca tahlil, PKI nggak ada. Sono, di daerah sono yang ngaku katanya memiliki bahwa Jawi adalah tanah Jawa ini adalah milik mereka. Apa yang kata? Daerah komunis. Ada Haidar Abu Bakar. Di sini alhamdulillah. Makanya Bapak baca wiritan apa-apa nggak apa-apa. Tapi Bapak baca tahlil. Membaca tahlil sekali sama dengan 1000 kali membaca ratib. Bapak nggak buktikan? Nggak percaya? Buktikan. Mereka yang membaca ratib itu adalah kemudian timbul PKI. Kemarin saya tanya kepada bapak saya, bagaimana Pak peristiwa daripada PKI? Bapak saya sedikit nangis. Jadi dilahlah
Wir, arit itu menjadi tajam waktu itu. Terus bagaimana Pak? Kita bawa arit. Ada PKI di situ. Jalan, bukan langsung. Perang Pak. Bapak-bapak yang nggak perang, hanya kita aja Pak. Ya, Pak. Kakek bapak-bapak ibu semuanya ini ikut perang. Jangan sampai kemudian nanti diambil orang. Kita semuanya ikut perang. Keluarga kita perang. Jadi dikawal PKI. Di sana ada yang mengatakan wali Pak, di Surabaya. Di wali, tetapi maaf. Pada waktu itu tidak ikut berperang. Karena itu mereka menjunjung tinggi sebagaimana kakek kita. Bahwa namanya Sultanul Aulia yang ada di Pasundan adalah Kian Santang. Adalah Kanjeng Sunan Gunung Jati. Sultan Hasanuddin, tidak ada yang lain. Jangan percaya. Mengapa demikian? Kalau mau membuktikan, dia suruh ke tempat yang lain, yang mayoritas kafir, suruh dakwah di sana. Bisa apa enggak? Bapak, jangan lupa untuk membaca tahlil. Setiap hari dibaca. Dan ingat, bapak ibumu boleh membawa apa? Tapi jangan lupa, berjanji sama tiba. Karena itu sudah benar-benar terbukti Islam toto tentrem kerto raharjo tenang, nggak ono sing teriak-teriak jelekin. Karena apa? Dibacain Yasin, tahlil, berjanji tiba. Sekarang enggak, Bu, ya kan, ibu muslimat, yang dibaca bukan tiba kan kadang-kadang, yang itu kan. Gak bangga ibu dengan wajarannya Wali Songo. Sekarang ibu-ibu majelis taklim muslimah kata apa? Baca itu Rawi, Diba, Burda, Qasidah Al-Munfarijah. Itu kita baca. Ibu menambah wiritan yang lain, oh terserah, tapi itu wiritan ibu. Ibu memang mau mampu puasa, yang puasa terus-terusan. Gak mampu. Ya, ayo. Di mana saja yang melihat, saya ingat Jamiah Wali Songo tidak mau mengurusi nasab. Mau ngaku cucunya Wali Songo tulis sendiri, mau cucunya Nabi yang lewat sana, monggo terserah. Ingat, orang Bogor, orang Indonesia nggak peduli dia itu keturunannya siapa saja, tapi kalau nanti ngaku anaknya Allah, anaknya malaikat, mungkin baru kita pertanyakan. Iya kan? Itu aliran menyimpang. Kalau kita semuanya, alhamdulillah, kita semuanya dari Pasundan adalah darah dari Kian Santang, menjadi kita keturunannya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, keluarga besar dari Sunan Ampel. Bapak-bapak kemarin Pak, saya sedikit cerita yang tes DNA. Ada yang tes DNA, dia nggak punya silsilah. Nggak punya silsilah Zamri. Apa yang ditemukan? Ketemu itu, kode J1. Jadi Pak, kalau tes DNA ada tenger. J1, wih, itu sudah menakutkan. Dulu Pak kita disuruh, ayo tes DNA. Siapa saja yang mengaku sebagai cucunya Nabi harus tes DNA dengan rambutnya, dengan apa, supaya ketemu sampai pongkol-pongkolnya. Sekarang menantunya haram tes DNA. Andaikan saja mereka itu Pak Kiai semuanya lolos tes DNA Pak, lolos tes DNA, pasti mereka akan mewajibkan siapa saja yang cucunya Nabi tes DNA. Nih saya hasilnya. Karena maaf saat ini nggak hasil, sehingga tes DNA. Tes DNA ya udah terserah. Kalau kita udah nggak usah ngurus tes DNA. Sim penting anak kita bisa ngaji. Kalau bisa ngaji diantara, kalau bisa nanti bisa ngaji, ada yang bisa jadi bupati, ada yang jadi lurah, ada yang jadi kapolsek. Udah. Nggak usah ndawar-ndawir. Kalau memang kepingin dawir itu Pak, di tempat ibu kalau nanti ada yang dawir, pasang gambarnya Wali Songo. Ada yang haram memasang fotonya Wali Songo, haram. Terus karena apa? Wali Songo takut. Dengan Wali Songo takut. Dengar saya Pak. Dengar saya itu siapa wali yang paling agung? Maulana Malik Ibrahim. Tapi kemarin ada yang merampas. Katanya itu adalah yang paling mulia di Kabupaten Gresik. Buktikan. Mana santrinya? Mana pesantrennya? Ayo, mana pesantrennya?
Mana pesantrennya? Kecil-kecil begini ini punya pesantren semua. Nah, itu buktinya. Bapak-bapak, ibu sekalian, ayo kita membangkitkan, nanti akan dilanjutkan oleh Kiai Manarul Hidayat. Mari kita semuanya di sini ada Bu. Nanti di Wali Songo itu Pak ada namanya naat, bagian menulisi silsilah. Ada namanya PWI, Perjuangan Wali Songo. Ketuanya Ustadz Maksum, ngumpet takut tak mintai duit, padahal dia sebenarnya minta duit di sini. Sama Gina. Ya, terus kemudian ada Jamiah Wali Songo. Pak, kadang-kadang kita dikatakan Pak katanya, ngiri Wali Songo karena jamaahnya sedikit. Saya jawab Pak, kita jawab, mana jamaahnya? Ada 5.000. 5.000. Ngampel itu, ngampel. Satu hari bisa 10.000 sampai 20.000 yang hadir. Ya. Itu yang hadir. Tapi kita enggak, belum lagi itu. Ada kampus. Wali Songo punya kampus. Syarif Hidayatullah. Ada 30.000. Ada jamaah mereka yang segitu. Ada? Kagak ada. Ada Gunung Jati, Bandung ya. Ada Nur Jati di Cirebon. Ada Wali Songo di Semarang. Ada Sunan Ampel di Surabaya. Ada Maulana Ibrahim. Ada di Aceh Malikus Saleh. Gak usah ngiri. Karena apa? Kita sudah diberi Allah yang sangat mulia. Apa? Kita di pesantren. Kita bukan di lapangan. Ya. Dakwah Wali Songo bukan di lapangan. Pak, kita lebih mulia. Muhammadiyah dikasih sekolahan. NU Wali Songo dikasih pesantren. Kita nggak di lapangan. Kita nggak di lapangan. Dan kita bisa ngaji. Kita bukan cuma rebana. Sunan Derajat itu diantaranya ceramahnya. Wehono teken maring wong kang wuto. Nah, ini Pak, nanti ziarah ke Sunan Derajat. Insya Allah saya suruh untuk mandi di pemandiannya dan di rumahnya Mbah Sunan Derajat.